Oke, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing aja kepada teman-teman ya mengenai lebih rekomendasi mana unit rifle atau unit handgun. Nah, di sini untuk saya pribadi lebih memilih setelah intro yang satu ini. Dan ya, oke. Akan saya bahas satu persatu. Di sini ada dua jenis ya, yaitu rifle sama handgun. Nah, seperti ini, seperti yang barusan saya lihatkan ya. Nah, dari dua unit ini, saya lebih senang yang mana dan rekomendasikan untuk teman-teman yang pemula lebih memilih mana lebih baik. Karena untuk harganya emang sama-sama lumayan ya, menyentuh ginjal kalian. Cuman lebih worth it yang mana sih buat pemula? Nah, ini sekali lagi ya, ini menurut pandangan saya sendiri, dan jika teman-teman ada pandangan lain boleh tulis di kolom komentar ya. Dan ya semua tergantung selera masing-masing. Di sini saya mulai dari rifle dulu. Nah, di sini rifle yang saya punya yaitu tipenya M4 ya. Nah, M4 seperti ini. Dan ini kelebihannya yaitu memiliki tingkat akurasi yang lebih jauh ya, lebih jauh, juga lebih enak dipegang gitu. Untuk membiliknya pun ada pegangan. Jadi ini kita tempelkan kepada bahu dan kita memegang seperti ini. Jadi ini sudah anggapannya tuh enak gitu dalam memegang ataupun mengoperasikannya, serta reload dan macam-macam, ada setelannya untuk di bahu juga seperti yang teman-teman ketahui. Untuk lain-lainnya bisa cek di video saya yang lainnya, oke? Nah, di sini saya akan membahas poinnya saja ya, kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya dari rifle ini, kebetulan yang saya miliki ini tipenya AEG. Nah, ini AEG ini dari kelebihan dulu guys ya. Dari kelebihannya dia itu hemat tenaga karena menggunakan charger. Nah, di situ dia menggunakan sistem dinamo yang elektrik yang anggapannya intinya ya, dalamnya. Nah, dan untuk kelebihan yang lainnya, dari masalah kalau skala semua 1:1 pastinya, dan ya yaitu tadi yang saya sebutkan, memegangnya lebih enak, mengoperasikannya lebih enak, dan kurang lebihnya seperti itu. Kalau kekurangannya dari rifle ini agak sibuk. Untuk kekurangannya dari rifle ini yaitu dia cepat menghabiskan BB. Karena kenapa? Ya memang kan ada macam-macam pilihan untuk pengoperasiannya ya, bisa single ataupun auto. Jika kita memakai yang auto, tidak sampai 1 menit BB kalian akan habis. Nah, seperti itu. Jadi ini boros untuk ke BB. Nah, dan juga kekurangan yang lainnya, ini berat ya. Kalau ini kelebihannya juga sih ada sight-nya ya, bisa dipasangin sight, tapi tidak luput juga dari handgun, bisa dipasang sight juga, jangan salah. Bisa dipasang mounting ataupun memang ada tempat bawaannya dari slide atasnya itu yang belakang untuk dipasang sight seperti ini. Nah, selain yang tadi saya sebutkan ya, itu juga berat. Nah, beratnya itu ya memang berat karena memang ukurannya memang besar. Jadi kita kalau bawa ke tempat latihan atau apa tuh memerlukan tas yang lebih besar. Nah, jadi ya agak ribet dikit. Kalau kalian memakai motor, memakai mobil, lah enak tinggal masukin. Nah, agak ribet dikit dalam pembawaan. Dan dari sisi kekurangan lainnya itu, ini kalau pemakaiannya kurang cermat, gampang rusak. Gampang rusaknya tuh kalau kena air bisa, atau karena korsleting di dalamnya dan lain-lain. Jadi itu rentan sekali jika pemakaiannya itu kurang benar. Itu sangat rentan untuk kerusakan. Nah, dan juga ini saya bahas dalam lombanya. Ini menurut saya sendiri ya, karena saya di sini ada IPSC ya. Untuk di IPSC sendiri lombanya memang ada rifle. Nah, di situ apa untuk kekurangannya dan kelebihannya? Dari kelebihannya dulu, unit ini dalam aimingnya tuh bisa lebih cepat ya.
dan akurasinya pun bisa lebih cepat untuk menembak satu target dan sama lain. Itu yang saya rasakan. Nah, bisa lebih cepat memang kalau pakai handgun itu. Umpama nih ada 3 plate, itu pakai handgun tuh paling enggak waktunya 1,5 sampai 2 detik. Nah, kalau pakai ini bisa kurang dari itu karena ini cepat. Nah, dan juga ya intinya dia lebih cepat sih. Kalau kekurangannya itu hampir sama seperti tadi. Ini berat, dibuat lari pun kadang agak menghambat. Nah, juga kalau pas ada kerusakan di saat lomba itu, nah itu yang susah. Kalau yang tidak bisa dihindarkan di sana, ya minjem yang lain. Kalau tidak ada, ya sudah pulang. Jadi seperti itu. Dan itu pastinya DNF ya. Di sana tuh nilai di stacking itu 0. Nah, kalau ada trouble di unitnya. Jadi syaratkan sekali usahakan kalau mau lomba tuh kalau kalian memiliki unit AEG, kalau mau lomba tuh cek secek mungkin guys, sedetail mungkin lah ceknya agar tidak terjadi kerusakan di saat dia sedang beraksi. Nah, kalau kerusakan bingung sendiri kita kan. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebihnya dalam sisi keseharian juga di turnamen. Jadi itulah kekurangan sama kelebihannya. Lanjut sekarang, ini saya taruh terlebih dahulu. Lumayan berat ini. Ini sengaja emang tidak saya operasikan, tidak saya kawal atau apa ya, karena ini hanya edukasi saja, edukasi dan saya kawal teman-teman aja. Nah, di sini unit handgun. Nah, saya buka magazin terlebih dahulu. Unit handgun ini, kita bahas dari kelebihannya dulu dalam sehari-hari. Dalam kita latihan ya. Unit handgun ini relatif kecil seperti ini, dan juga lebih ringan pastinya. Kecil, ringan, dan masalah pengoperasiannya pun relatif mudah karena tinggal pasang, kokang, tembak. Dan di sini saya pakai kan jenis GBB, gas blowback. Nah, jadi ini tipenya bisa mundur kan di kokang. Nah, itu kelebihannya juga pun bisa dibawa kemana-mana menggunakan koper ini. Kalau ke tempat latihan masuk dalam tas itu sudah cukup. Jadi menggunakan koper pun sudah cukup kalau handgun ini. Nah, seperti itu. Juga ini gampang untuk kita custom sih. Kita custom sesuai dengan keinginan kita itu gampang. Dan misal kalau dikasih sight, kalau seperti ini nih sebenarnya tidak ada tempat ya, atau bisa digantikan di tempat ini penjara belakang ini, rear sight-nya ini. Nah, bisa diganti di sana ataupun pakai mounting tambahan yang dari bawah sini. Nah, di rail yang bawah ini ada mounting tambahan untuk atas, sama seperti JZ saya itu. Jadi dia bisa masuk ke oven. Nah, dan kekurangannya, ini memerlukan biaya tambahan dalam gas. Ya, namanya juga gas blowback, jadi dia memakai gas. Dia memerlukan biaya tambahan. Nah, kekurangan dari ini. Tetapi, ya seperti itu sih. Dan untuk kekurangan lainnya, ini lebih berisiko ya, karena anggapannya lebih mudah dibawa kemana-mana dan lebih mudah orang nipu itu. Ini apa dia megang itu, berisikonya di sana. Manufal kalau di lomba ini kan saya biasanya pakai ini emang ya, pakai GBB ini. Kalau di lomba itu ya untuk kecepatan itu mantap sekali untuk kecepatan, cuman aimingnya, kecepatan menembaknya itu kalah dengan yang AEG itu barusan, yang rifle. Cuman ini lebih stabil sih dan lebih jarang rusak. Kalau emang benar-benar partnya tidak ada yang hilang ataupun patah atau retak, itu ini awet sekali dalam pemakaian. Nah, seperti itu. Dan ini juga memakai holster ya, holster di pinggang. Nah, ini juga bisa lebih simpel dalam membawa waktu latihan tuh ke kemana-mana. Maksudnya tuh keliling-keliling lah, kita bisa menaruh ini di holster kita. Nah, seperti itu. Jadi kekurangan sama kelebihannya seperti itu sih. Sebenarnya sama-sama bagus, cuman ini tergantung selera ya. Tergantung selera kalian lebih suka yang mana. Nah, sekarang saya akan memilih antara dua unit ini. Saya lebih suka yang mana sih antara rifle dan handgun? Jujur kalau saya sendiri lebih memilih handgun. Nah, kenapa saya memilih handgun?
Karena ya kalau kelebihannya tadi sudah saya sebutkan, simple juga mudah lah untuk dioperasikan dan dibawa ke mana itu yang mudah. Nah, kenapa gue dari rival ya? Saya rival juga suka, cuman kan mudah rusak itu kalau pemakaian yang tidak ini. Kadang kan kalau dipakai buat seperti olahraga skrimis tuh ya, ditembakkan tuh agak lama panas sled tuh. Makanya kan teman-teman kadang ada yang pakai masker tuh, mungkin gunanya untuk meminimalisir seperti itu ya. Nah, dan memang untuk rifle sendiri apa ya, untuk ke divisinya nih, dia itu ya intinya tuh menurut saya itu lebih luas yang handgun. Karena handgun ini bisa dipakai buat sukir, dipakai buat IPSC, bisa dipakai buat presisi pun, dan bisa dipakai buat ya seperti itu. Rifle pun bisa, cuman risiko yang ditimbulkan dalam kerusakannya lebih minim yang handgun, dan lebih simpel, lebih ringan juga. Jadinya ini jika kalian penggiat sukir lah, bukan yang ditembak reaksi, jadi kalian itu bisa menambahkan aksesoris seperti center ataupun mau ditambah sight, tambah peredam pun, ditambah kompensator, ditambah matwell, salah macam-macam, itu bisa menarik penampilannya. Apalagi sekarang kalau masalah Ronnie Kit ini ada juga buat tipe Hecapa seperti ini ya. Dia bisa dipasang ke Ronnie Kit, jadi dia bisa menjadi SMG atau submachine gun ya. Jadi dia bisa hampir menyerupai unit rifle, dan itu hampir menyerupai GBBR. Jadinya ini bisa menjadi unit rifle juga dimasukkan ya. Dan bisa pakai Ronnie ataupun PDW Kit. Jadi ini lebih luas lah anggapannya, lebih luas dalam memainkan hobi kita itu. Nah, jadi ini lebih luas. Oke. Jadi yang menang ini menurut saya handgun, karena saya memang lebih suka handgun. Untuk harganya pun relatif ya tergantung merek ya, tergantung merek, kualitas juga ya. Kadang ada yang lebih mahal handgun daripada rifle, kadang ada yang lebih mahal rifle daripada handgun. Cuman semua tergantung pada kalian sendiri. Kalau saya menyarankan untuk pemula itu kemungkinan ya lebih bagus aja punya handgun. Karena jika teman-teman mau ikut tipe olahraga menembak airsoft yang mana aja tuh masih bisa ikut dengan enak gitu loh, dan bisa cepat menyesuaikan gitu. Dan juga untuk pengoperasian semua pun mudah dimengerti, dan untuk ya intinya lebih simpel. Dan suatu hari kalau teman-teman ingin punya rifle, ada pilihannya, bisa membeli Ronnie Kit ataupun emang beli unit rifle-nya yang memang AEG atau GBBR. Jadi kalau saya sendiri menyarankan handgun, karena handgun ini sudah jelas, masa mau saya ulang-ulang lagi kelebihannya apa. Nah, tapi bukan berarti saya menganaktirikan rifle ya, ya bukan. Cuman ini selera saya aja. Kalau saya suka handgun, ya emang sukanya handgun, dan bisa dipaksa ke yang lainnya. Tapi kalau masalah akurasi, saya lebih suka rifle. Terlebih dari semua unit ya, semua jenis unit, saya emang lebih ke rifle sih. Kalau yang untuk main presisi jarak jauh atau long range dan lain-lainnya itu lebih milih ke rifle. Nah, cuma kebetulan ini kan kita berbicara tentang unit airsoft. Jadi saya memilih handgun untuk rekomendasi kepada teman-teman yang ingin, atau teman-teman yang baru mau bergabung ke olahraga ini. Jadinya biar tidak salah ini lah, buat referensi jika teman-teman ingin bergabung tuh bingung pengen beli apa ya, handgun apa beli rifle ya. Nah, itu buat referensi aja. Jadi di sana itu kalian bisa menilai sendiri lebih enak yang mana, lebih cocok yang mana bagi kalian gitu. Nah, jadi intinya tuh ya semua tergantung selera, kembali tergantung selera. Ini cuma keputusan atau pendapat saya terhadap dua jenis unit ini, saya lebih milih yang mana. Oke? Dan ya mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen di bawah, juga subscribe. Ataupun ada masukan-masukan lain dan koreksinya, mohon ditulis di subscribe, ditulis di kolom komentar, karena itu akan saya baca, dan jika itu menarik akan saya bahas juga. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu saya bahas lagi, dan ya udah, akhir kata, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya, and see you.